Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang tutorial membuat resep di dokumen. Pertama, ganti ke Times New Roman, lalu kita kasih big, baru kita atur size menjadi 18, rata tengah. Lalu kita tuliskan resep nasi goreng sederhana. Ya, setelah itu kita masuk ke Google untuk mencari gambar dari nasi goreng sederhana tersebut. Kita tulis gambar nasi goreng. Kita masuk ke gambar. Save image untuk menyimpan gambarnya. Kita ke pictures, terus nama filenya kita ganti menjadi nasi goreng, lalu kita save. Kita kembali ke Word. Setelah itu insert ke pictures, pictures, lalu ambil foto yang tadi, yang foto nasi goreng tersebut, lalu kita insert, lalu atur size-nya ini di sini sudah cocok ya, kayak begini. Setelah itu kita tuliskan di situ gambar 1 nasi goreng. Baiklah, setelah itu kita ganti fontnya menjadi yang bermodel seperti ini. Script, atur size-nya menjadi 12. Kita tulis bahan. Kita kembalikan ke Times New Roman. Setelah itu kita pasangkan pin yang tanda checklist tersebut. Lalu kita cari referensi di Google mengenai nasi goreng sederhana, resep nasi goreng sederhana. Kita pilih yang paling atas itu. Kita menunggu. Ya, itulah mungkin itu bahan-bahan dari resep nasi goreng sederhana. Setelah itu kita catat, kita ketik, maksud saya 600 gram nasi putih. Kita ubah dulu ya supaya tidak tebal gambarnya, tidak tebal fontnya.
2 buah cabai merah, 1 sendok makan Royco yang kaldu ayam ya kalau ada, 2 sendok makan minyak, 70 gram wortel, di sini 2 bawang ganti-ganti, bawang merah, 3 bawang merah, 2 sendok makan kecap, 1 daun bawang, selanjutnya kita kembali rata tengah, tetapi kita rapikan dulu karena tadi sudah sempat kita tap ya. Kita rata tengah, kembali lagi ke jenis font yang tadi, ProScript MT dengan ukuran yang lebih besar biar jelas. Cara membuat, kita ubah kembali ke Times New Roman dengan size 12, lalu kita kesampingkan, lalu di sini kita pin lagi 1 pin angka maksud saya ke 1, lalu kita tuliskan cara membuat nasi goreng dengan benar. Kita panaskan minyak, tumis bawang putih dan merah, lalu selanjutnya kita enter saja, masukkan wortel, rata, wortel layu ya. Hampir saya lupa, di sini kita tambahkan telur, 2 butir telur, lebih tepatnya 2 butir telur. Ketiga, di sini telur mata sapi ada bebas. Oh, di sini saya sampai kelupaan kalau mengenai nasi.
harusnya tambahkan nasi dulu ya, baru itu tambahkan bawang, aduk rata. Lalu koreksi rasa dan hidangkan. Begitulah cara membuat resep menggunakan Word, tutorial resep lebih tepatnya, membuat tutorial resep di Word. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswar. Saya dari kelompok 2. Saya akan membuat tutorial cara menggabungkan dua file berbeda, kemudian menjadi satu, kemudian mengubahnya ke dalam bentuk PDF, ke dalam hasil bentuk PDF. Kemudian saya akan memunculkannya dengan menu Insert Object. Baik, kita masuk ke dalam tutorialnya. Langkah pertama, kita masuk ke dalam Microsoft Word. Di sini saya menggunakan Microsoft Word 2013. Nah, di sini kita sudah masuk. Kemudian langkah pertama yaitu kita insert. Kita pilih menu insert, kemudian kita dalam menu insert kita pilih objek, tanda panah ke bawah. Kemudian kita pilih text from file. Di sini text from file gunanya untuk memilih file yang akan kita gabung nanti. Baik, kita pilih. Di sini saya akan menggabung dua file Microsoft Word sehingga menjadi satu, kemudian saya akan mengubahnya ke dalam bentuk PDF. Kemudian pertama saya pilih latihan 1. Kemudian insert. Nah, secara otomatis di sini file 1 sudah ada. Kemudian saya ingin menggabungnya menjadi satu, yaitu file yang kedua. Kemudian kita pilih file yang kedua, kita klik, kemudian kita pilih insert. Secara otomatis file yang 1, latihan 1 dan latihan 2 akan tergabung menjadi satu. Ini. Baik, kemudian kita ingin mengubahnya ke dalam bentuk PDF atau menjadikannya dalam bentuk PDF. Yang pertama kita Ctrl S, kemudian kita pilih dokumen. Nah, di sini kita ketik nama file PDF yang akan kita simpan nantinya. Di sini saya akan menuliskan NIM saya. Kemudian untuk mengubahnya, kita ke dalam bentuk PDF, kita pilih menu di bawah Word dokumen, sebelah kanan tanda panah ke bawah, kemudian kita pilih PDF. Kemudian kita pilih options, kita save. Kita oke, kemudian kita save. Nah, secara otomatis di sini sudah berbentuk PDF. Kemudian saya akan membuka file PDF ini dengan insert object. Insert.
kita ke lembar kerja yang baru, yaitu di Microsoft Word. Nah, di sini saya akan memunculkan file PDF yang telah saya simpan tadi dengan menggunakan menu Insert Object. Sama dengan tadi, pertama kita pilih menu Insert, kemudian kita pilih Object, kemudian kita pilih Object untuk memilih file atau memunculkan file kita tadi yang sudah simpan. Kita pilih Object, kemudian kita pilih Create from File. Kemudian kita hapus tanda ini. Kemudian kita pilih Browse untuk memilih file yang telah kita simpan tadi. Nah, di sini ini adalah file yang sudah saya simpan. Kemudian kita klik. Kemudian kita insert. Kemudian kita OK. Nah, otomatis file yang sudah saya simpan dalam bentuk PDF tadi muncul. Kemudian kita klik 2 kali. Kemudian kita open. Nah, sama seperti tadi. Ini adalah hasil dari penggabungan dua file yang berbeda dengan menggunakan Microsoft Word dan mengubahnya ke dalam bentuk file PDF. Nah, kemudian saya dapat simpulkan bahwa file ini hasil dari penggabungan dengan menggunakan Microsoft Word Insert Object. Hasilnya tidak memuaskan karena tidak teratur. Ini kita lihat file yang sebelumnya belum digabung. Ini latihan 1 yang saya gabung tadi. Ini adalah contoh file yang saya gabung tadi. Ini tersusun rapi. Kemudian kita lihat file yang kedua. File yang kedua tadi, latihan 2 tadi. Ini. Jadi saya dapat simpulkan bahwa kelemahan dari penggabungan file tersebut tadi yaitu hasilnya tidak teratur, sehingga kita harus mengulang atau memperbaikinya ulang. Kemudian keunggulannya dari cara menggabung tersebut tadi mudah dan tidak harus menggunakan aplikasi lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi ini saya akan mempraktekkan bagaimana membuat daftar isi pada Microsoft Office. Pertama, kita membuat dokumen baru. Kemudian kita mulai dengan mencari format heading atau biasa juga disebut dengan bagian kepala teks. Nah, di sini saya isi dengan kalimat latihan aplikasi perkantoran. Setelah menulis teks, kalian bisa memberi format editing, terserah kalian. Itu ada di sini, ada beberapa feature. Mungkin kalian ingin menggunakan rata tengah atau rata kanan atau rata kiri, dimanapun kalian ingin menempatkan heading yang telah kalian buat. Di sini saya menggunakan format editing rata kanan. Kalau heading itu bisa dikatakan juga dengan kepala. Nah, sekarang kita mengisi bagian kakinya. Nah, di sini saya isi dengan kalimat dengan kata Microsoft Office, dengan teks Microsoft Office. Nah, untuk bagian ini saya menggunakan rata tengah agar berbeda dari bagian kepala atau headline-nya. Nah, setelah itu saya beralih ke bagian isi teks. Nah, sebelumnya saya ubah menjadi otomatis semuanya menjadi huruf kapital.
Nah, di sini saya isi dengan sampul. Kemudian ada daftar isi. Kemudian ada daftar tabel. Kemudian selanjutnya daftar gambar. Kemudian selanjutnya di sini saya akan memberikan format untuk membuat bagian teks babnya. Saya pilih di poin yang berupa lingkaran-lingkaran kecil hitam. Kemudian saya isi dengan teks bab 1 mengenai Microsoft Office. Kemudian untuk bagian 1.1-nya saya pilih format di bagian depan. Kemudian saya isi dengan teks aplikasi pengolah kata. Kemudian untuk 1.2 aplikasi Office online. Kemudian untuk penulisan teks bab 2 saya menggunakan format yang sama seperti yang pertama. Saya isi dengan teks Microsoft bab 2 Microsoft Office Word. Untuk di bab 2 ini saya akan memilih untuk menulis pengenalan Microsoft Office Word. Kemudian untuk yang selanjutnya ada latihan 1 mengenai pemformatan huruf. Kemudian selanjutnya latihan 2 mengenai gambar. Kemudian ada bullet dan ada numbers. Oke, selanjutnya ada di latihan 3 yaitu format penyimpanan file. Kemudian selanjutnya ya ini latihan 4 saya isi dengan style heading. Kemudian untuk latihan 5 di sini ada a question.
kemudian saya tulis untuk bab 3-nya. Kembali lagi editing formatnya sama seperti yang kedua dan yang pertama. Nah, setelah menyelesaikan bagian daftar isi, kita memberikan halaman pada setiap baris. Nah, untuk bagian sampul daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar kita beri dengan angka Romawi, sedangkan untuk yang lainnya boleh menggunakan angka biasa. Nah, jika proses editing selesai, kita simpan di dokumen, namun diubah formatnya ke PDF. Kemudian setelah itu kita bisa mengganti format nama. Nah, di sini saya memberikan format nama aplikasi perkantoran, kemudian nama dan NIM saya. Nah, setelah itu kita tunggu proses penyimpanan dan selesai. Kemudian kita cek ulang apakah sesuai dengan keinginan atau tidak. Nah, sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari materi sebelumnya. Yang pertama, kita membuat numbering yang akan disesuaikan pada penomoran di atas. Arahkan kursor ke menu paragraf. Kemudian klik numbering dan setelah itu ubah sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Untuk merapikan posisi tulisan yang telah diketik, silakan klik di Freeze Line Indent dan Live Indent. Hal ini dilakukan untuk mengatur posisi teks sesuai yang diinginkan. Setelah diatur sesuai posisinya, langkah selanjutnya adalah mengetik. Caranya bisa kita lihat di langkah berikutnya.
Selanjutnya, dalam membuat atau menulis rumus, silakan masuk ke insert. Kemudian arahkan kursor ke sisi kanan atas untuk memilih simbol. Untuk memilih simbol yang akan digunakan, silakan pilih insert new question. Di situlah muncul pilihan simbol yang akan dijadikan rumus dalam membuat pertanyaan ataupun menjawab pertanyaan. Di situ akan muncul berbagai simbol rumus seperti integral, script, matriks, dan lain sebagainya. Untuk rumus ini yang digunakan adalah script. Kemudian tambahkan rumus radikal dan memilih simbol yang ada sesuai keinginan. Untuk rumus yang digunakan di latihan berikutnya yaitu menggunakan simbol dan ekuivalen yang seperti sebelumnya, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan yang diinginkan.
Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih telah diberikan kesempatan kepada saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan membuat latihan 2.8 latihan 7 tentang Mailmerge. Baiklah, penulisan 2.8 latihan 7 Mailmerge di sini menggunakan Time News Roman. Sebelum kita ubah dia menjadi Time News Roman, kita blok dulu untuk cara cepatnya. Kemudian kita klik Time News Roman ukuran 12 dan kemudian kita kasih tebal di sini penulisannya. Untuk menebalkannya, caranya kita klik saja tulisan B ini untuk cara cepatnya, maka tulisan tersebut akan menjadi tebal. Baiklah, langkah selanjutnya hal baru, kita masuk di pengertian Mailmerge. Di sini juga tulisan Mailmerge menggunakan Time News Roman dan ukuran 12. Kita lanjut saja. Mailmerge merupakan cara singkat yang digunakan dalam surat menyurat format surat yang dibuat biasanya sama namun memiliki tujuan yang berbeda. Biasanya sama namun memiliki tujuan yang berbeda. Berbeda-beda. Titik. Contohnya surat undangan, pembuatan kwitansi, memiliki tujuan yang berbeda. Berbeda-beda. Titik. Contohnya surat undangan, pembuatan kwitansi, pembayaran rekening,
listrik, listrik, air, telepon, dan lain sertifikat, dan lain sebagainya. Hal baru juga masih tetap menggunakan Time News Roman ukuran 12. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan data sumber kemudian menyiapkan dokumen, surat ataupun sejenisnya, kemudian menyiapkan dokumen, surat ataupun sejenisnya, dan langkah terakhir adalah menggabungkan data sumber dan dokumen. Baiklah, kita masuk hal baru bagian A. Bagian A itu data dokumen. Data sumber. Baiklah, di sini kita akan membuat sebuah tabel untuk data sumber. Di sini untuk langkah pertama membuat tabel, kita klik insert, kemudian pilih tabel dan pilih tabel sesuai yang kita inginkan, misalnya 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian sudah kita klik. Kemudian kita perbaiki dulu tabelnya yang sesuai kita inginkan. Kalau sudah, kita isi
tabel tersebut. Yang pertama itu ada nama, kemudian sampingnya alamat, kemudian kita isi kolom yang pertama itu ada nama Rasmiati, alamat Jalan Pemuda, nomor 110. Kemudian yang kedua ada Risma, nama Risma, alamat Jalan Pendidikan nomor 11. Kemudian yang kolom terakhir, di kolom ketiga ada nama Rina, alamat Jalan Merpati nomor 30. Baiklah, kalau sudah kita isi tabel tersebut, kita masuk di hal baru bagian B. Bagian B sini masih tetap menggunakan Time News Roman ukuran 12. Bagian B itu adalah dokumen. Di sini kita akan membuat dokumen. Dan sebelumnya kita perbaiki dulu. Kita masuk bagian B, dokumen. Di sini kita akan membuat semacam dokumen seperti surat. Baiklah, kita masuk sini, kita tulis dokumen bagian bawah kepada yang terhormat, bawahnya lagi Bapak garis miring Ibu, kemudian di sini ada alamat, nama, kemudian yang di bawah kemudian kita
bawah lagi ada alamat. Kemudian di bawahnya mengharap kehadiran Bapak dan Ibu pada hari tanggal titik 2 sip baru titik 2, kemudian hari tanggal Minggu 14 Oktober 2007. Kemudian di bawahnya waktu. Titik 2 jam 09.00 WIB waktu Indonesia Barat. Sampai dengan selesai. Sampai dengan selesai. Kemudian di bawahnya lagi ada tempat titik 2 auditorium titik 2 jam 09.00 WIB waktu Indonesia Barat. Sampai dengan selesai. Sampai dengan selesai. Kemudian di bawahnya lagi ada tempat titik 2 auditorium USN Kolaka. Di bawahnya lagi ada acara titik 2
titik 2 Jalan Pemuda, maaf sambungannya tadi, WSN Kolaka, Auditorium WSN Kolaka, Jalan Pemuda, Jalan Pemuda, Jalan Pemuda nomor 310, nomor 310 Kolaka. Kemudian di bawahnya lagi acara pembentukan ikatan alumni sistem informasi. Kemudian di bawahnya lagi atas perhatian yang diberikan kami ucapkan banyak terima kasih. Baiklah, yang dibawahnya lagi itu ketua panitia. Tulisan itu ketua panitia. Ketua panitia. Tulisannya di sini harus ditebalkan seperti ini. Baiklah, itulah tadi presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.